Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Kali ini kita akan membahas secara singkat saja, secara umum tentang peradaban awal dunia. Ya, jadi apa sih yang dimaksud dengan peradaban? Peradaban secara garis besar adalah sebuah perkembangan baik dari segi budaya, kemudian arsitektur, ya, kemudian perkembangan pemerintahan dan sosial dalam sebuah tempat. Nah, kita akan membahas hal-hal tersebut di dunia, gitu ya. Apa saja seperti itu. Yang pertama, peradaban Mesopotamia. Peradaban Mesopotamia ini terletak kalau sekarang itu di negara Irak, ya. Peradaban tertua di dunia, dialiri sungai Efrat dan Tigris, ya. Di Mesopotamia ini terdiri dari bangsa Sumeria, Akkadia, Guti, Elam, Amori, Asyur, Kaldea, Persia, dan Makedonia atau di Yunani. Nah, peradaban Mesopotamia ini kita bahas di bangsa Sumeria. Nah, apa hasil budayanya di masa bangsa Sumeria? Itu kita bagi secara 3 periode. Yang pertama di periode Ubaid ini ditemukan mangkuk Samara, ini sebuah mangkuk seperti itu. Kemudian di periode Uruk ditemukan tulisan cuneiform. Jadi ini sebuah tulisan, ini kayak peradaban ini sudah bisa mengenal tulisan. Kemudian di periode Gemdet ini ditemukan patung laki-laki, sebuah patung seperti itu, ya. Oke, lanjut. Di sini ada bangsa Akkadia. Bangsa Akkadia ini pada 2200 sebelum Masehi, Raja Sargon Agung berhasil menguasai Sumeria dan Kerajaan Akkadia menciptakan sistem pos pertama. Kemudian Raja Sargon memperluas wilayah kekuasaannya sampai Mesopotamia Selatan dan Utara. Era kepemimpinan Akkadia disebut juga era Sumero-Akkadia. Pada masa kepemimpinan Naram-Sin, wilayah kekuasaan diperluas hingga Teluk Persia dan sampai Mesir. Bangsa Akkadia dikalahkan oleh bangsa Guti dan menjadi penanda berakhirnya kekuasaannya. Bangsa Akkadia ini juga kalau tidak salah jadi sequel film gitu ya, namanya zamannya itu ada nama judulnya Scorpion King. Itu pemerannya The Rock gitu ya. Itu apa namanya, sketsa suasana filmnya seperti di era-era bangsa Akkadia ya, kalau tidak salah seperti itu. Bisa dilihat di YouTube ya. Scorpion King, The Rock gitu ya. Itu udah muncul itu filmnya. Lanjut. Ini bangsa Akkadia, hasil budayanya ada cap silinder, kerang bertuliskan nama Raja Rimos, prasasti kemenangan bangsa Akkadia. Nah, di sini berarti prasasti ini kan tulisan yang terdapat dalam sebuah batu, gitu ya. Dia sudah bisa menulis dalam batu dan sebuah perjanjian aliansi atau kerjasama seperti itu. Lanjut. Selanjutnya adalah bangsa Guti, Ur, dan Elam. Nah, hasil kebudayaan di masa periode Guti, Ur, dan Elam ini, kita lihat di sini yang cukup terkenal itu adalah kerajaan di Ur ini ya. Kerajaan Ur dipimpin oleh Urnamu. Nah, Urnamu ini dia punya capnya itu di dalam sebuah batu bata, capnya cap Urnamu. Kalau kita tuh kayak stempel gitu ya. Nah, kemudian ada batu bercap Urnamu lagi. Kemudian di periode Elam ada ditemukan relief. Nah, relief ini seperti kalau kita itu di Candi Borobudur atau Prambanan itu ada relief gitu ya, di batu-batu, namun ada semacam lukisan yang timbul seperti itu ya. Dan ada ceritanya, ada maknanya. Oke, lanjut. Selanjutnya bangsa Amori, ini yang terkenal adalah Raja Hammurabi. Beliau menciptakan
nama Babylon atau Babilonia, dan hukum tertulis yang bernama Kodeks Hammurabi. Kalau tidak salah, ini Kodeks Hammurabi itu isinya kayak semacam hukum kayak kita kayak hukum pidana, hukum perdata, kayak ya semacam aturan. Jadi kalau di sana itu misalkan ada yang meninggal gara-gara dibunuh, berarti yang apa namanya nyawa dibelas nyawa, yang melakukan juga harus meninggal juga. Jadi semacam kayak hukuman apa namanya harus setimpal seperti itu ya. Kemudian ada Raja Asyurbanipal. Beliau membangun perpustakaan besar di ibu kota Niniwe. Jadi di masa ini juga sudah ada perpustakaan besar seperti itu ya. Lanjut. Kemudian ada bangsa Kaldea. Nah, di sini yang terkenal muncul mereka membuat Babilonia baru, ya. Kemudian di masa pemerintahan Nebukadnezar, ini muncul perkembangan bidang arsitektur, membangun taman gantung seperti ini gambarnya, taman gantung ini. Kalau tidak salah ini untuk dipersembahkan buat istrinya yang bernama Amitis ya kalau tidak salah ya. Nah seperti itu ya. Ini untuk arsitektur di bidang arsitektur di masa bangsa Kaldea. Lanjut. Selanjutnya bangsa Persia dan Yunani. Pada masa kepemimpinan Raja Kores, Persia mampu menaklukkan Babilonia baru. Pada masa Darius III, Persia mengalami kekalahan dari Alexander Agung dari kerajaan Makedonia atau Yunani. Mesopotamia kemudian dikuasai oleh Yunani. Alexander Agung mengeluarkan kebijakan Helenisasi di Mesopotamia. Apa itu Pak? Kebijakan Helenisasi. Kebijakan Helenisasi ini adalah Alexander Agung meyunanikan wilayah Mesopotamia, baik dari segi budayanya, ya, sehingga apa namanya hal-hal yang berbau Yunani itu ada di Mesopotamia secara umum seperti itu. Ya, lanjut. Di sini struktur masyarakat Mesopotamia ada imam, raja, pedagang, peternak, tani, pemburu, dan budak. Kita lanjut lagi. Peradaban Mesir kuno. Peradaban Mesir kuno terletak di lembah Sungai Nil, Afrika. Terbentang di aliran sungai Nil sepanjang 6.400 km. Herodotus, Mesir merupakan hadiah Sungai Nil. Terungkapnya peradaban Mesir kuno berkat penemuan batu tulis atau batu Rosetta oleh pasukan Napoleon. Di sini kita lihat ada yang namanya Sphinx dan ada namanya piramida. Inilah hasil dari kebudayaan peradaban Mesir kuno. Ya, ini piramida fungsinya buat apa? Piramida fungsinya sebuah tempat untuk pemakaman Firaun atau makam raja gitu ya. Kalau Sphinx ini fungsinya biasa apa namanya bisa menjaga piramida seperti itu bisa juga ya. Lanjut. Oke, kondisi sosial dan politik di sini ada Firaun itu pemimpin tertinggi, wazir ini penasehat, bangsawan itu golongan yang berkuasa di kota-kota Mesir, imam ini bertanggung jawab membuat para dewa senang. Ini istilah-istilah yang ada di dalam peradaban Mesir kuno. Seperti itu ya. Kemudian ada lagi hasil kebudayaan Mesir kuno yang tadi saya bilang Sphinx ini, patung berbadan singa berkepala manusia untuk menjaga piramida. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada teknik pembuatan roti ya. Kemudian ada kemampuan bertani dan sistem irigasi yang baik. Bahkan ada pembuatan ya, ada mumi ya, mumifikasi. Jadi orang Mesir zaman dulu itu kalau meninggal itu jasadnya tuh harus diawetkan. Supaya apa? Kalau menurut kepercayaan mereka kalau jasadnya itu awet, berarti nanti di akhirat mereka itu dia bisa apa namanya berlanjut seperti itu ya. Kalau jasadnya itu sudah dihancur ya tidak bisa seperti itu. Oke. Selanjutnya kita ke
peradaban Yunani kuno. Terdapat dua peradaban yang mengawali terbentuknya peradaban Yunani kuno itu, yaitu peradaban Philopeta dan peradaban Mykenae. Seperti itu ya. Nah, di sini kita lihat ada sebuah arsitektur yang bagus sekali ya. Ini juga hasil dari peradaban Yunani ya. Ini gaya Doria arsitekturnya. Kondisi sosial dan politik terdapat 3 periode dalam peradaban Yunani, yaitu periode Arkais, periode Yunani klasik, dan periode Yunani Helenistik. Nah, kita jelaskan secara singkat periode Arkais. Terbentuk negara-negara polis. Apa yang dimaksud dengan negara-negara polis? Negara polis itu adalah seperti sebuah daerah yang memiliki masyarakat dan memiliki hak otonom atau dia memiliki pemerintahan sendiri. Nah, seperti itu ya. Jadi dia itu menentukan nasibnya sendiri dan memiliki aturan sendiri. Jadi negara polis. Negara polis terkenal itu ada 2, yaitu polis Sparta dan polis Athena. Bisa cek di YouTube ya, ketik aja 300 Sparta Leonidas. Itu sebuah film yang menurut saya bagus untuk disimak tentang polis Sparta gitu ya. Jadi polis Sparta ini orang-orang yang masyarakatnya tuh pekar-pekar gitu ya, badannya tuh atletis seperti itu ya, hebat-hebat gitu. Karena dia terfokus pada pengembangan militer. Sedangkan polis Athena ini dalam aspek pemerintahan dan ekonomi, atau dia mikirnya pakai ini ya, pakai otak lah secara umum seperti itu ya. Periode Yunani klasik, terjadi 2 peperangan besar antara Yunani Persia dan Sparta Athena. Peperangan ini berakhir dengan dikendalikannya Yunani oleh Sparta. Ini pasukan ya Sparta kurang lebih seperti ini. Gambaran pasukan Sparta ya. Kemudian periode Yunani Helenistik yang saya jelaskan sebelumnya, ini perpaduan antar budaya Yunani, Persia, dan Mesir sejak berkuasanya Alexander Agung. Tujuannya untuk menjaga kesetiaan serta memperkuat persatuan antara Yunani dan wilayah yang dikuasai. Jadi ini Alexander Agung ingin membuat Helenistik seperti itu ya. Lanjut. Nah, peradaban Yunani kuno, adapun hasil budayanya ada gaya arsitektur yang saya sebutkan tadi sebelumnya, ada gaya Doria, kemudian ada gaya Lonia, ada gaya Korintian, gaya arsitektur, kemudian ada ilmu pengetahuan, kemudian ada sistem pemerintahan, misalkan kayak demokratis itu dari polis Athena gitu ya, dan seni bangunan seperti itu ya. Lanjut. Nah, ini bagus sekali ya. Ini peradaban kota kuno Mohenjo-daro. Jadi peradaban India kuno ini terletak di Sungai Indus dan Gangar. Di sini terdapat bangunan kota kuno Mohenjo-daro. Ini bukti bahwa di sana sudah ada peradaban atau sebuah kehidupan yang cukup berkembang. Peradaban ini dibangun oleh bangsa Dravida atau suku asli dari India, seperti itu ya. Nah, peradaban India kuno, kondisi sosial politiknya, bangsa Arya datang pada 2000 sampai 1500 sebelum Masehi, membuat bangsa Dravida tersingkir dari rumahnya sendiri. Kemudian ada bangsa Arya membuat sistem kasta seperti ini. Brahmana ini kaum pendeta, kemudian kesatria ini raja atau prajurit, Waisa ini pedagang atau para ahli-ahli, kemudian ada Sudra adalah rakyat jelata. Ini sistem kasta di India di masa itu ya. Kemudian peradaban Mohenjo-daro dan Harappa periodisasinya. Ya, ada zaman Weda, zaman Brahmana, zaman Upanishad, dan zaman Buddha. Oke, ada ajan, kita dengarkan ajan dulu ya.
Oke, lanjut. Peradaban India kuno ya. Tadi hasil budayaannya tata kota Mohenjo-daro, rapi dan teratur ya. Kemudian ini cerita Ramayana di Indonesia mendapat pengaruh langsung dari India ya. Lanjut. Nah, di sini ada peradaban Tiongkok kuno ya. Terletak di daerah subur lembah Sungai Kuning atau Huangho. Nah, terdapat sekiranya 3 dinasti besar, yakni dinasti Shang, dinasti Qin, dan dinasti Han. Ya, ini sebuah hasil karyanya dalam peradaban Tiongkok kuno ya, tembok besar Cina ya. Secara umum, kondisi sosial dan politik ada dinasti Han, didirikan oleh Raja Cheng Tang. Pusat pemerintahan di Henan, corak bersifat pemerintahan feodal. Berkembang teknologi dari logam perunggu. Kemudian ada dinasti Qin, titik awal bersatunya bangsa Tiongkok. Kaisar Jinnyang bergelar Shi Huangdi. Nah, di sini yang ikonik itu ada terakota. Jadi pas terakota itu kayak ketika si Huangdi ini meninggal, lalu dibangun semacam patung tuh jumlahnya banyak sekali. Patungnya itu terbuat dari batu bata yang dipanaskan seperti itu ya. Jadi patungnya patung prajurit banyak seperti itu ya. Nah, itu ada di film sequel The Mummy 3 kalau nggak salah ada digambarkan ya, walaupun itu terakotanya jadi kayak seperti itu, jadi kayak di filmnya tuh tidak film history gitu ya, tapi penggambaran terakota tuh ada di situ. Nah, jadi fungsi terakota itu sendiri adalah untuk menemani si Huangdi tadi seperti itu. Kemudian ada dinasti Han, membagi negara dalam beberapa negara bagian. Lanjut. Nah, hasil kebudayaan Tiongkok kuno di sini pada masa Kaisar Hou, kesusastraan atau sistem penulisan seperti ya berkembang pesat karena sudah ada penggunaan kertas dan tinta gitu kan. Kemudian mengembangkan seni melukis pada keramik, kain sutra dan lukisan, mengembangkan gastronomi. Apa itu gastronomi? Gastronomi ilmu apa sih kayak tata rias tapi dalam bentuk makanan seperti ya. Ini ya dari hal kuliner seperti itu. Penghias kuliner keindahan kuliner lah. Kemudian ada akupuntur dan pijat refleksi, pengolahan barang tambang dan mengembangkan ilmu astronomi untuk pertanian. Seperti itu. Ini reruntuhan gambar dari runtuhan peninggalan dinasti Han di Tiongkok ya. Nah, sistem kepercayaan ada Konghucu, ada Lao Tse, dan Mengse. Dan terkenal yang Konghucu ya. Konghucu ini ajaran Konfusius berkembang pada masa dinasti Han. Inti ajaran ini adalah hubungan yang selaras antara raja dan rakyat, ibarat hubungan ayah dan anak. Ajaran ini sangat mengedepankan sikap pengertian dan menghormati orang tua. Konghucu ya. Lanjut. Nah, peradaban Tiongkok kuno, pengaruh peradaban Tiongkok terhadap budaya Indonesia. Nah, Islam dipercaya ke Nusantara oleh orang Tionghoa melalui pelayaran Laksamana Cengho. Ini salah satu teori masuknya Islam ke Nusantara, kan ada banyak ya. Salah satunya ini. Kemudian makanan Indonesia banyak mendapat pengaruh Tiongkok. Ya, betul ya. Banyak lah ya. Kemudian penggunaan uang kepeng dan seni lukis pada keramik. Gaya berbusana Tiongkok pun mempengaruhi gaya busana di Indonesia. Kalau tidak salah tuh baju koko itu ya. Itu kalau tidak salah tuh juga ada pengaruh dari Tiongkok juga ya. Baju koko itu. Kemudian keramik Tiongkok dengan menggunakan teknik glasi. Selanjutnya kita ke peradaban Romawi. Peradaban Romawi dibangun oleh suku Latia di sisi kiri lembah sungai Tiber, Italia Tengah. Di Italia ya. Kondisi politik Romawi terbagi menjadi 3 zaman, yaitu kerajaan, republik, dan kekaisaran. Nah, di sini keadaan kondisi sosial dan politik. Nah, ini kalau kalian suka sepak bola, ada AS Roma tuh lambangnya seperti serigala seperti itu. Nah, diambil dari ini.
Periode kerajaan 750 sampai 510 sebelum Masehi dilakukan pembaruan kalender Romawi dengan penambahan bulan Januari dan Februari pada masa Raja Numa Pompilius. Periode Republik terdapat 3 lembaga penting pada masa ini, yaitu konsul, senat, dan majelis kuria. Kemudian ada kekaisaran, jenis pemerintahan adalah autokrat, yaitu berpusat pada satu orang, seperti kayak otoriter jadinya ya. Nah, seperti itu. Lanjut. Nah, pada awalnya bangsa Romawi kuno masih memuja roh atau animisme. Sistem kepercayaan Romawi mulai berubah setelah masuknya pengaruh Yunani yang memuja banyak dewa. Agama Kristen pun mulai masuk ke Romawi dan berkembang pesat hingga menjadikan kota Roma sebagai pusat agama Katolik. Seperti itu ya. Nah, di sini ada kesusastraan, ada pendidikan, ada kemiliteran, dan konstruksi bangunan. Hal-hal peradaban Romawi ya. Lanjut. Wah, luar biasa. Ini kota Machu Picchu ya. Nanti kita jelaskan. Peradaban Amerika kuno. Peradaban Maya terletak di wilayah Meksiko Tengah, terkenal dengan ritualnya mengorbankan manusia. Kemudian ada peradaban Aztec, terletak di danau sebelah selatan Texcoco. Kemudian ada peradaban Inca, terletak di sekitaran danau Titicaca dekat gunungan Andes di Peru. Nah, ini yang peradaban Amerika kuno ya, yang suka Neymar ya dari Brazil gitu ya, daerah Amerika ini, benua Amerika. Nah, ini peradabannya, hasil budayanya apa? Bangsa Maya menggunakan huruf hieroglif pada penulisan di kulit kayu dan bangunan makan serta tiang-tiang batu. Ini adalah piramida Aztec ya, itu nah, Castillo ini kayak piramida ya, hasil kebudayaan dari peradaban Amerika kuno ya. Kemudian kota Machu Picchu. Nah, nih kota Machu Picchu di Peru ya, keren sekali ya. Ini Machu Picchu atau sering kota disebut dengan kota Inca yang hilang berada di atas lembah Urubamba di Peru. Tata kota dan arsitektur yang megah membuktikan majunya peradaban Inca. Luar biasa ini ya. Di lembah gitu ya. Luar biasa. Ada di atas lembah ini gitu ada semacam kota pada peradaban. Luar biasa. Lanjut. Oke. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like dan di subscribe agar channel ini berkembang. Terima kasih.